Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sekarang kita membahas mengenai tutorial dividen, teman-teman, ya, e-reporting dividen, yang mana kalau lu menerima dividen, kemudian lu menginvestasikan, maka lu harus lapor e-reporting dividen setiap tahun selama 3 kali berturut-turut, kemudian barulah lu boleh pakai uang dividen itu, teman-teman, ya, baru lu boleh pakai untuk biaya hidup lu, ya. Oke. Ini sebenarnya kelanjutan dari yang SPT tahunan ya, karena kan ini maksimal 31 Maret ya, Anda harus lapor e-reporting dividen teman-teman ya, dan tidak ada yang namanya terlambat ya. Kalau lu terlambat maka gagal teman-teman ya, maka batal dividennya untuk investasi ya, dianggap akan lu tidak investasi. Oke, jadi ini lebih penting. Ini lebih penting daripada ada SPT tahunan, guys. SPT tahunan kalau lu telat lapor masih boleh lapor terlambat cuma denda 100.000. Kalau e-reporting dividen tidak ada jejak terlambat. Kalau lu terlambat maka lu gagal investasi, maka akan disuruh bayar 10%. Oke. Sekarang kita membahas mengenai apa itu dividen. Jadi dividen itu adalah uang yang lu terima dari sebuah PT ya, bukan CV, tetapi sebuah PT, baik itu TBK ataupun tidak TBK PT-nya ya, dan harus ada RUPS ya, Rapat Umum Pemegang Saham. Apakah ini wajib notaris? Ini masih membingungkan. Setahu gua harus deh, harus notaris. Coba lu cek ke notaris ya, kalau teman-teman masih bingung ya. Setahu gua harus ada RUPS dan yang namanya RUPS harus dinotariskan ya, setahu gua begitu. Pertanyaannya, bisakah dividen sekali sebulan atau 2 bulan sekali? Ini juga lu mesti cek ke notaris ya, karena kan ini ada indikasi menghindari PP21 ya. Kalau terima dividen tiap bulan tiap bulan tiap bulan, ini indikasi menghindari PP21. Nah, apakah ini bisa? Coba cek ke notaris ya. Setahu gua, menurut gua harusnya bisa. Menurut gua harusnya bisa, sepanjang itu diambil dari laba ditahan ya, bukan diambil dari yang lain ya. Jadi, dan mesti ada RUPS. Kalau ada RUPS, ya sudah. Mengenai pembayarannya mungkin tiap bulan itu mungkin diatur lagi ya. Nah, kemudian PPh dividen itu PPh final 10% ya. Jadi yang namanya dividen itu adalah PPh-nya, pajaknya adalah 10% PPh final ya. Kodenya 411128 ya, PPh final atas dividen. Nah, dulu dividen itu dipotong oleh perusahaan. Sekarang tidak lagi dipotong oleh perusahaan sejak tahun 2021 ya, di Undang-Undang Cipta Kerja PMK 18 tahun 2021. Nah, tetapi dibayarkan sendiri oleh si WP secara mandiri. Jadi si perusahaan ketika dia membayar dividen, dia lepas tangan. Semua diurus oleh si wajib pajak secara mandiri. Oke. Pertanyaannya, kapan bayarnya? Nah, seharusnya sih PPh dividen itu dibayar maksimal tanggal 10 bulan berikutnya ya, setelah uang diterima ya. Setahu gua, menurut gua begitu ya. Nah, uang itu seharusnya segera ditransfer dalam waktu kurang dari 1 bulan lah ya, supaya pajak itu dibayar di bulan berikutnya oleh si wajib pajak gitu ya. Cuma kan faktanya, prakteknya itu karena banyak PT-PT yang masih UMKM ya, dividen tuh kapan dibikinnya dividen, kapan ditransfer tuh bisa beda-beda gitu ya. Ya usahakan lebih tertib, lebih bagus ya teman-teman ya. Jadi itu ya, 10%. Nah, sekarang pajak dividen 0% itu akan bisa jika diinvestasikan. Oke, jadi kalau terima terima dividen uangnya, kemudian lu investasikan, maka lu tidak usah bayar pajak dividen. Oke. Nah, apa saja kategori dividen? Gini, pokoknya guys, yang bukan untuk hangus biaya hidup, itu adalah termasuk beli motor, beli mobil ya, yang nilainya pasti turun, itu yang lainnya adalah investasi. Contohnya apa? Contoh investasi ya. Anda taruh uang dividen di sebuah rekening bank atau istilahnya tabungan. Ini termasuk teman-teman ya, termasuk. Jadi kalau lu taruh di tabungan dan lu tidak ambil-ambil, itu sudah termasuk kategori dividen. Kemudian deposito, saham, SBN, obligasi, apalagi nih? Saham di sebuah PT biasa, ini juga juga boleh termasuk ya. Kemudian lu investasi lagi beli tanah dan bangunan. Bangunan ya, Anda beli tanah, beli bangunan juga termasuk ya, teman-teman. Kemudian Anda investasikan, pokoknya instrumen, instrumen keuangan. Nah, instrumen keuangan termasuk di situ, teman-teman. Semua instrumen keuangan itu termasuk ya, teman-teman. Nah, termasuk Anda menempatkan modal ya, menempatkan modal saham di sebuah PT biasa, ini juga termasuk. Atau Anda beli saham di bursa efek ya, di bursa efek juga termasuk teman-teman ya. Jadi semua uang dalam kategori instrumen keuangan juga termasuk. Yang di luar instrumen keuangan itu adalah beli tanah dan bangunan. Oke? Kalau beli motor, beli mobil gimana? Gua nggak yakin, tapi setahu gua tidak. Tidak termasuk ya. Kenapa? Karena mobil motor itu kan nilainya turun. Jadi bukan investasi namanya. Ya, itu namanya biaya hidup ya. Gitu ya. Atau lu pakai uangnya untuk biaya anak sekolah, itu nggak bisa. Itu adalah biaya hidup, itu bukan investasi ya. Itu mengenai dividen 0%.
Anda mesti lapor berturut-turut 3 kali, teman-teman ya, berturut-turut 3 kali. Jadi, Anda wajib lapor 3 kali berturut-turut mulai tahun berikutnya, tahun depan. Jadi, lu terima nih, contoh nih, lu terima dividen tahun 2023, Anda harus lapor e-reporting di 2024, 2025, dan 2026, teman-teman ya. Nah, sebelum 31 Maret, teman-teman ya. Nah, jadi nanti kalau Anda terima lagi nih dividen di 2024 gimana? Maka Anda lapor 2025, 2026, 2027. Oke? Nah, jadi kan ada cross tahun teman-teman, akan ada cross tahun, akan ada saling timpak menimpa antara dividen-dividen. Nah, ini tidak masalah ya. Jadi, kalau memang Anda terima dividen itu setiap tahun ada, maka Anda akan melaporkan e-reporting dividen setiap tahun, teman-teman ya. Bagian terpisah dari SPT tahunan ya. Jadi SPT tahunan itu sendiri, sedangkan e-reporting dividen adalah tersendiri lain lagi, teman-teman ya. Seharusnya digabung ya semestinya ya. Memang bego tuh orang-orang bikin. Bercanda-bercanda, teman-teman ya. Ya semestinya kan tinggal diatur aja. Ini harusnya jadi bagian eh, di dalam laporan SPT tahunan dong ya. Mudah banget dibikin kalau tinggal dibikin IT-nya. Jadi nanti akan ada kategori laporan ke-1 untuk tahun 2023, akan ada laporan kedua untuk tahun 2022, akan ada laporan ketiga untuk tahun 2021. Begitu seterusnya teman-teman ya. Jadi ini agak membingungkan, tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Sekarang pertanyaannya, PTP atau PT perorangan pakai prefer atau dividen? Gua secara pribadi teman-teman ya, ini pendapat pribadi, masih berpandangan bahwa PTP itu menggunakan prefer. Dengan alasan apa? Yang pertama, PP 55-nya PTP itu adalah 4 tahun, sorry bukan 5 tahun ya, 4 tahun ya, 4 tahun teman-teman ya. Ini sama seperti CV ya, bukan kategori PT ini, kategori CV, 4 tahun PP 55-nya. Kemudian modalnya si PTP tidak terbagi atas saham ya, tidak terbagi atas saham ya. Jadi seperti CV dia. Nah, gua sudah tanya ke informasi pajak, ke kantor pajak, dan lihat seminar-seminar di KPP. Beda-beda, Bos, pendapat-pendapat orang-orang ya. Jadi KPP 1 mengatakan ini dividen, KPP 1 mengatakan ini prefer. Tetapi hampir semua bilang ini prefer deh. Hampir semua orang pajak mengatakan ini prefer, bukan dividen. Setahu gua ya. Yang ngomongin dividen itu beberapa teman-teman konsultan pajak ya. Jadi ada konsultan teman-teman yang mengatakan ini dividen. Kenapa dividen? Namanya aja PT, masuk dividen dong. Kan gitu argumennya. Tetapi sebenarnya PTP itu bukanlah PT ya. PTP itu bukanlah PT. PT itu perseroan terbatas. PTP itu adalah perseroan perorangan. PP ya teman-teman ya. Bukan PT. Bukan PT perorangan ya. Tetapi PP, perseroan perorangan. Sehingga berbeda. Ini berbeda. Tapi itu menurut gua ya. Nah, tapi supaya menghindari masalah, gua tetap akan lapor dividen supaya teman-teman juga teredukasi ya, supaya juga aman di kedua sisi. Jadi kalau ini prefer gua sudah aman, kalau ini dividen gua juga sudah aman, gua tidak usah bayar PPh 10%-nya. Itu maksud gua teman-teman ya. Jadi kita tetap berpatokan ini prefer, tetapi kita tetap mesti lapor e-reporting dividen supaya ini mengamankan di kedua sisi. Oke. Sekarang kita lihat tutorial real time teman-teman ya. Kita lihat DJP online ya. Jadi nilai dividen yang gue terima tahun 2023, ini contoh teman-teman, bukan yang gue mau nyombong ya. Contoh teman-teman ya. Nah, 2,2 M ini berapa yang diinvestasikan, berapa yang tidak diinvestasikan. Nanti kita lihat di Excel ya. Nah, kalau gue sih solusinya laporkan aja sama persis dengan angkanya, biar lu nggak pusing. Lu terima dividen nih, anggaplah 100 juta gitu ya. Lu bingung, berapa yang gue investasikan, berapa yang gue nggak investasikan ya. Maka lu langsung saja lapor semuanya sebagai investasi, biar nggak bingung. Jadi banyak orang bingung, bagian mana yang gue investasikan, bagian mana yang tidak diinvestasikan. Ini akan jadi justru menjadi celah untuk phishing, teman-teman ya. Jadi phishing oleh oknum-oknum. Bapak lapor dividen mana nih buktinya, bla bla bla. Menjadi phishing dan potensi pemerasan, teman-teman ya. Kita juga bingung nih, laporan tahun ke-1 bagaimana, tahun kedua gimana, tahun ketiga gimana. Aduh, pusing banget laporannya dividen, teman-teman ya. Kita juga bingung. Kalau gue main di bursa efek, bursa saham gitu ya, pegang mungkin ada puluhan jenis saham. Karena kan orang kan main saham kan beli, jual sahamnya banyak gitu. Gimana lapornya kalau gue terima dividen dari banyak-banyak PT dan kecil-kecil gitu ya. Jadi menurut gua ya, untuk bapak-bapak, bikin peraturan ya di DJP ya, kalau emang niatnya lu mau membebaskan, udah bebaskan aja, tidak usah bikin perbedaan 10%, nanti lumayan berat ya, potensi phishing gitu ya. Nanti DJP atau oknum nih ya, akan cenderung phishing, kemudian menyalahkan WP gara-gara tidak terpenuhinya prosedur. Tidak terpenuhinya prosedur akan menyebabkan wajib pajak yang tidak perlu bayar PPh menjadi perlu bayar PPh 10% gitu ya. Padahal DJP sendiri ketika kita gugat di pengadilan, dia tidak mau main prosedur ya, dia mau main material ya. Padahal
wajib pajak ketika salah prosedur pasti disalah-salahin oleh si oknum gitu teman-teman ya. Jadi menurut gua ya udahlah kalau emang niat lu mau membebaskan, bebaskan aja lah biar nggak usah ribet teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke tutorial ya DJP online. Anda tinggal masuk DJP online teman-teman ya. Kemudian lu tinggal pilih masukin NPWP, kemudian masukin captcha-nya. Nah, enter. Nah, ini masuk ya ke DJP online gua pribadi ya. Anda masuk ke layanan namanya layanan ya, kalau nggak salah ya. Menu layanan, ada e-reporting PPS, ada program PPS, ada IPBK, ada IPHTB, ada info KSPP, rumah konfirmasi, ada e-reporting investasi di sini nih. Oke. Di sini Anda pilih yang namanya e-reporting investasi guys ya. Pilih klik satu kali. Ini adalah untuk investasi dividen. Oke. Nah, gue sudah lapor ya tahun lalu ya. Kapan gue lapornya? Lupa gue. Nah, lucunya e-reporting ini Anda hanya bisa ngambil BPS-nya doang, teman-teman. Lu nggak bisa lihat detailnya. Ini masalah, teman-teman ya. Ini masalah besar. Karena kita hanya bisa lihat BPS, tidak bisa lihat detail. Sehingga gue lupa kemarin gue lapornya apa. Cilaka nih, begini caranya ya. Jadi harusnya kan kita masih bisa dong ngelihat yang kemarin dilapor apa aja. Nah, sekarang Anda harus klik lapor. Lu klik lapor satu kali. Nah, di bagian atas adalah laporan dividen atau penghasilan lain, bagian bawah adalah laporan investasinya. Jadi yang di atas adalah lu memberitahukan DJP, dividen lu berapa nilainya. Yang bagian bawah lu laporkan kepada DJP berapa yang lu investasikan. Oke? Paham teman-teman ya? Yang di atas adalah nilai dividen, yang di bawah adalah nilai investasi. Supaya tidak membingungkan yang mana yang di atas itu adalah totalnya, yang di bawah adalah nilai laporan investasinya. Oke? Kita tambahkan klik satu kali. Gue cek dulu Excel deh. Ini nih Excel gue ya, Excel gue, nama gue. Gue hanya terima dividen dari satu PT ya, dari satu PT, nama PT gue sendiri. Ini tahun 2023 nih ya, 2023. Kita masih lihat total dividennya 2,2 M. Contoh teman-teman, contoh ya, bukan yang gue mau sombong, ini hanya contoh ya. Diinvestasikan berapa dan tidak investasinya berapa? Diinvestasikan full ya 2,2 M, yang tidak investasi berapa? Contohnya 0. Contoh teman-teman ya. Oke, gue klik tambah di sini, klik tambah. Gue copy dulu deh, ini gue copy dulu angkanya ya. Gue copy dulu angkanya, copy. Nah, di sini tambah laporan dividen, Anda akan memilih, ini pelaporan ke-1 kah, kedua kah, atau ketiga? Oke, maksudnya gini teman-teman. Kalau ini pelaporan ke-1, maksudnya adalah untuk dividen yang lu peroleh di tahun 2023. Oke. Kalau lu pilih yang kedua, ini maksudnya untuk pelaporan dividen atas dividen yang lu terima tahun 2022. Oke. Pelaporan ketiga maksudnya adalah untuk dividen yang lu terima di tahun 2021, teman-teman ya. Kalau lu terima tahun 2021 kan berarti sekarang sudah laporan ketiga dong. Nah, oke. Jadi di dalam satu kali pelaporan ini, lu bisa melaporkan tiga subjek teman-teman ya, tiga objek ya. Yang pertama adalah laporan ke-1 untuk 2023, yang kedua laporan kedua untuk 2022, yang ketiga laporan ketiga untuk 2021. Oke, gue pilih laporan ke-1 untuk 2023. Oke, dividen dari mana nih? Kita pilih nih, dividen dari dalam negeri kah, atau dari luar negeri, atau dari setelah pajak, bla bla bla. Kita pilih yang dari dalam negeri ya, saham. Oh, dalam negeri ya, dalam negeri ya. Jadi kalau dalam negeri dia tidak bilang bursa atau nggak bursa ya. Klik dalam negeri, tanggal diterimanya kapan? Nah, gue juga bingung tanggal diterima ya. Jadi inilah sistem yang meribetkan teman-teman ya. Inilah sistem yang bikin kita ribet, yang akhirnya menyebabkan kesalahan prosedur, yang menyebabkan kesalahan legal formal, akan jadi potensi phishing oleh si oknum, dan kita disalahin, gara-gara kita melanggar prosedur, nanti dibatalkan tuh e-reportingnya. Cilaka teman-teman. Kita mana ingat kapan kita terima terima dividen ya. Aduh, bingung kan? Ya udah, kalau gua potong aja deh tanggal 30 Desember 2023. Oke, nanti kita akan siap berargumen sama si oknum ya kalau emang gua dipanggil sama oknum gara-gara ini ya. Karena lu bingung, kalau gua terima dividennya banyak, gimana gua mau ngitungnya? Nanti kan gitu ya. Jadi mohon maaf nih Bapak-bapak bikin aturan ya, mohon dong bikin yang mudah dong, jangan dibikin sulit. Oke. Nah, pemberi penghasilan siapa? Pemberi penghasilan adalah PT ya, PT. Oke, ini PT gua ya. Nah, jumlah dividen yang dibagikan berapa? Jumlah dividen yang dibagikan dalam rupiah ya adalah nilainya ini ya 2216. Jumlah jumlah diinvestasikan berapa? Ya, gua biar nggak bingung kita samain aja teman-teman ya. Kalau lu bingung udahlah samain aja dah biar nggak pusing. Oke. Nah, teman-teman, ini sebelum elu lapor, mending lu screenshot dulu ya. Screenshot dulu supaya nggak lupa. Karena kita akan lupa nih tahun-tahun lalu tuh lapornya apa. Karena kan dia tidak menyediakan dashboard untuk melihat laporan tahun lalu. Setahu gua gitu ya. Jadi gua screenshot dulu ya. Gua screenshot, potong.
Screenshot-nya dulu, gua screenshot ya. Kita screenshot. Oke, kita screenshot satu. Nah, oke. Kita langsung klik tambah. Oke, tambah. Nah, jadi di sini teman-teman, Anda bisa bikin lagi laporan yang lain. Oke, tambah lagi laporan yang kedua contohnya. Masalahnya, tahun lalu tuh gua ada lapor nih. Tahun lalu gua ada lapor e-reporting dividen, tapi gue lupa itu ngomongin apa. Gue lupa itu mengenai dividen apa. Jadi sementara gue lapor laporan yang kedua ya. Jadi kita akan bikin laporan kedua untuk tahun 2022, dividennya dalam negeri, pemberi penghasilannya sama ya. Gue nggak ngerti, gue lupa tahun lalu tuh lapornya apa. Coba deh Anda ingat-ingat. Emang lu ingat tahun lalu lu lapor apa? Gue juga lupa ya. Tanggal diterima kapan? Ya udah dah kita tembak aja deh. Tanggal Desember 2022. Gue lupa soalnya tahun lalu tuh lapornya apa. Tetapi lupanya kita ini akan menyebabkan kita gagal investasi, akan menyebabkan kita menjadi objek phishing oleh si oknum sehingga kita menjadi potensi kena PPh 10%. Wah, cilaka, Bos. Oke. Gue lupa nih, berapa ya? Mungkin yang angka 800 juta deh ya. Mungkin angka 800 juta. Gue agak lupa. Oke, gua isi aja deh. Yang divestasikan 800 juta. Gue juga agak lupa ya. Nah, oke, ini gue screenshot. Ingat teman-teman, jadi screenshot ya supaya lu nggak lupa ya. Screenshot, kita klik tambah. Oke, selesai. Jadi di tahun ini 2024 gue akan melaporkan 2 kali ya. Gue melaporkan 2 kali dua buah e-reporting investasi. Yang pertama adalah laporan ke-1 untuk 2023, yang kedua adalah laporan kedua untuk 2022. Yang 2021 belum ada. Nah, ini adalah laporan dividen. Sekarang ini adalah laporan investasinya. Ini makin bingung teman-teman, lebih bingung lagi ya. Pertanyaannya, oke? Dari laporan yang 2023 yang satu itu, yang tadi lu terima uang 2,2 M itu, pertanyaannya, lu investasinya kapan? Pusing nggak lu? Bingung nggak lu? Pusing. Jadi teman-teman, uang yang Anda terima ini, dividen ini, pertanyaannya, kapan lu investasikan? Kan pusing, kan bingung kan lu? Nah, ini adalah kondisi tanggal 31 Desember, Bos. Ya. Nah, jadi ini gue tembak aja 30 Desember deh ya. Nah, bentuk investasinya apa? Lebih pusing lagi tuh. Tuh. Lu pilih tuh teman-teman. Lu pilih tuh. Bingung nggak lu? Kita konsultan pajak aja bingung. Apalagi Anda teman-teman ya yang bukan konsultan pajak. Investasi infrastruktur melalui kerjasama, bla bla bla. Infrastruktur bukan ya. Kita cari yang namanya sektor keuangan. Sektor real bukan ya. Apa? Ini banyak banget tuh. Penyertaan modal pada perusahaan baru ya. Ini adalah PT baru. Teman-teman gila nggak? Kita yang konsultan pajak aja pusing, apalagi mereka yang bukan konsultan pajak. Waduh. Sedangkan kalau salah isi, kita akan jadi potensi kena phishing lagi oleh si oknum. Penyertaan modal bukan, kerjasama bukan. Ini ceritanya gue mau lapor ini sebagai SBN ya, sebagai SBN. Pendukung kegiatan usaha lainnya bukan. Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Efek bersifat hutang atau sukuk. Nah, sukuk ya, atau saham, atau jenis reksadana. Nah, ini di sini nih. Atau berangun aset dan sebagainya, atau deposito, tabungan, giro, kontrak, instrumen investasi pasar keuangan lainnya. Nah, di sini ya, teman-teman ya, lu pilih ya. Nah, ini dia. Surat berharga negara RI Indonesia ya. Gue pilih sukuk aja deh. Karena gue semuanya mainnya di sukuk, teman-teman ya. Nah, nilai investasinya berapa? Rupiah. Lah, kita mesti cek lagi berapa tadi. Oke, gue cek dulu deh. Lupa tadi teman-teman, kita copy dulu, copy, pastekan, udah tembak aja deh biar nggak bingung. Oke, tambah. Nah, jadi yang pertama di sini nilai investasinya 2,2, nilai dividen 2,2, sedangkan di sini adalah nilai investasi itu kemana saja lu mesti kasih tahu teman-teman ya. Jadi kalau lu punya investasi sekian, lu mesti jelaskan, gue taruh di SBN sekian, gue taruh di tabungan sekian, gue taruh di deposito sekian. Ini adalah kondisi 31 Desember teman-teman ya. Pertanyaan gua, memang lu ingat? Memang Anda ingat uang uang dividen itu lu taruh di mana saja? Kan bingung teman-teman ya, bingung loh. Tetapi kan kalau lu mau bayar 10% lu juga nggak tega, nggak mau teman-teman ya. Ya sudahlah. Nah, sekarang kita isi yang kedua. Adalah tahun 2022 yang kedua ya. Nah, tanggal kapan investasinya? Ya bingung kan lu? Ya udah, kita tembak aja deh. Bulan Desember 2022 tanggal 30. Ini contoh teman-teman, contoh teman-teman ya, contoh ya. Kalau yang betul adalah lu mesti lapor sesuai kondisi sebenarnya. Kalau gua pusing, kita akan lapor juga sebagai suku ya. Gua akan lapor sebagai suku juga karena gua juga bingung cara lapornya ya. Mana kita ingat ini barang ada di mana sekarang gitu kan. Ini swasta, mana pemerintah tadi?
investasi keuangan pada bank, pada sukuk. Pada sukuk dari mana sukuk dia? Gila banyak banget. Pusing nggak lu? Gila. Surat berharga negara, ini dia. Surat berharga negara, terus sukuk. Mana dia sukuk? Ini, kalau gua sih ini ya. Pusing kan teman-teman ya? 800 juta. Hajar aja deh. Karena pusing. Kita juga lupa teman-temannya. Lupa. Bingung sih tuh. Tambah. Udah, pusing. Oke. Ini teman-teman, sebelum Anda submit, Anda harus screenshot teman-teman ya. Kenapa? Karena lu lupa nanti angkanya berapa, dan di dalam dashboard lu tidak bisa mengecek kembali. Setahu gua nggak bisa ya, jadi gua screenshot dulu. Oke, gua akan screenshot. Oke, dah. Oke. Sekarang kita submit guys ya, kita submit, kita klik satu kali submit. Apakah Anda yakin dengan satu pelaporan? Yes, submit satu kali. Pelaporan tersimpan, kita screenshot lagi ya. Kita screenshot lagi teman-teman ya. Takutnya nanti nggak kelihatan. Screenshot lagi ya. Ini adalah nomor pelaporan telah diterima ya. Dokumen PPS dapat diunduh pada laporan dashboard. Oke, selesai. Nah, ini teman-teman ya. Ini dia. Tahun 2024 gue isi. Ini dia. Ini adalah unduh BPS. Nah, ini dia BPS-nya. Kita ambil dari ini. Mana dia tadi? Mana dia? Formulir. Ini dia. Nah, ini dia guys. Nah, ini dia. E-reporting PPS ya. KPP Kemayoran, namanya gue, tanggal 11 Januari, sudah. Laporan realisasi investasi. Masalahnya di dalam PPS ini tidak ada detail. Gila nggak, bingung nggak sih? Ini kan gampang sekali dibikin IT-nya. Tidak ada detail. Jadi kita tuh lupa dulu tuh lapornya apa. Apakah ini sengaja dibikin tidak detail supaya orang nanti terkecoh, supaya orang nanti menjadi gagal legal formalnya, gagal prosedurnya, kan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Tetapi ya harusnya nggak begitu dong. Harusnya detailnya ada dong. Ya, kita lihat di dashboard nih ya. Tahun 2023. Cuma gitu doang, ada doang. Tetapi tidak ada detail. Orang tuh bingung, orang tuh lupa dulu tuh lapornya apa. Aduh, negara. Akhirnya ini hanya menjadi sebuah formalitas. Silakan lalu. Oke, teman-teman, itu sudah ya. Sudah selesai, gua akan kembali ke sini. Oke, jadi pertanyaannya, apakah ini hanyalah sebuah formalitas? Jawabanku sudah sangat jelas ya. Iya, teman-teman ya. Jadi ini semacam sebuah formalitas yang tidak ada gunanya bagi wajib pajak, tidak ada gunanya bagi si petugas pajak. Nah, gua juga bingung ya, gua konsultan pajak aja bingung cara lapornya. Gimana wajib pajak yang masih nggak ngerti pajak? Begitu banyak tuh pilihannya. Kalau salah pilih, salah kita lagi nanti ya. Padahal tidak pernah ada edukasi tuh dari negara tuh cara lapornya ya. Jadi akhirnya teman-teman, peraturan yang ribet, peraturan yang membingungkan, siapa yang diuntungkan? Ada satu orang yang diuntungkan, yaitu konsultan pajak, teman-teman ya. Tetapi akan sangat merugikan bagi siapa? Bagi wajib pajak, ya. Jadi ini, dan justru ini akan menjadi sebuah celah untuk pemerasan terselubung, akan menjadi celah untuk phishing, menjadi celah untuk menyalah-nyalahkan WP. Karena ketika Anda ditanya mana detail pelaporan e-reporting dividennya, lu bingung, lu nggak bisa jawab. Ketika lu nggak bisa jawab, dia akan dengan seenaknya menembak 10%. Cilaka teman-teman ya kalau gitu caranya ya. Tetapi itu mungkin akan terjadi ya. Sampai hari ini belum pernah terjadi sih ya. Oke teman-teman ya, seperti yang sudah gua sampaikan bahwa semua kerumitan ini, semua kesulitan ini akan menguntungkan konsultan pajak. Makanya bisnis konsultan pajak masih sangat-sangat cemerlang guys ya. Makanya gua mengajarkan program pelatihan konsultan pajak konsultan pajak pinter teman-teman ya. Nah, buat lu yang pengen sukses berbisnis di pajak akunting masih sangat cerah bisnisnya teman-teman ya. Lu boleh ikut pelatihan kelas baru gue namanya konsultan pajak pinter guys ya. Promosi lagi guys. Di dalam pelatihan PKPP ini, gue akan ngajarin lu cara mengembangkan bisnis pajak akunting lu ya, sampai lu bisa punya duit di era digital ini miliaran lah gitu ya teman-teman ya. Dengan pelatihan yang step by step ya, dengan live coaching online langsung dengan gue ya. Teman-teman akan tergabung dalam komunitas eksklusif PKPP teman-teman ya. Hanya kita-kita aja teman-teman ya. Terdapat video pembelajaran step by step untuk Anda. Dan paling penting nanti kita ketemu nih guys ya. Setiap hari Jumat mungkin ya di bulan Februari ya tahun 2024 ini. Oke guys, manfaatkanlah masa promo ini ya. PKPP masih promo teman-teman ya buat Anda semua ya. Ini cara terbaik di tahun ini ya. Silakan daftar di website www.programkpp.com ya. www.programkpp.com ya. Sampai jumpa di kelas pertama Anda guys.